Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat Hari Sabat dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika dan selamat persiapan Hari Sabat. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan eh, pembahasan kita Bible Study dalam buku Everlasting Covenant. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih sayang yang Bapa selalu berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pada saat ini memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, kekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua ini demi kebaikan kami dan demi kebijaksanaan kami untuk persiapan kami bagi kedatangan Tuhan. Memberkati kami sepanjang Bible Study ini dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan dan Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Memberkati kami sepanjang Bible Study ini dan memberkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, biarlah dapat berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, baik saudara-saudara, kita sekarang sudah masuk pada bagian halaman yang kelima ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan mereview ya sedikit garis-garis besar dari apa yang kita pelajari pada Sabat yang lalu ya. Pada hari Minggu yang lalu. Ya. Jadi pada minggu yang lalu kita telah mempelajari ya dalam dalam memahami mengenai perjanjian yang Tuhan berikan, dalam memahami perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan seterusnya ya. Ada satu prinsip ya, ada satu prinsip di dalam mempelajari Alkitab yang tidak boleh ya, tidak boleh. Ada dua prinsip ya, yang kalau kita mempelajari Alkitab itu tidak boleh dilewatkan. Yang pertama adalah ketika kita membuka Alkitab ya, kita harus bisa memahami bahwa Alkitab ya, mulai dari Kejadian sampai Maliaki sampai Wahyu ya, tapi kemarin kita mengacu pada ayat-ayat di apa yang Yesus katakan ya, bahwa setiap kitab yang dituliskan itu bersaksi tentang Yesus. Jadi tujuan dari penulisan Alkitab semuanya itu menyaksikan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus. Jadi ketika kita membuka Alkitab, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa mengenal atau kita bisa memahami lebih dalam tentang Yesus. Ketika kita membaca Alkitab di luar tujuan ini, maka pembelajaran kita akan gagal ya, atau bisa jadi kita tersesat ya. Jadi di dalam mempelajari Alkitab, fokus utama ketika kita mau membuka Alkitab ialah bagaimana kita bisa mengenal Yesus itu lebih dalam dan lebih dalam. Dan Alkitab itu akan terbuka untuk kita dan memberi manfaat ya dan berkat yang sangat besar kalau Alkitab dibuka seperti itu. Dan yang kedua adalah
bahwa ketika Tuhan berjanji ya, ketika di dalam Kristus ya, di dalam Kristus semua janji Tuhan itu adalah ya. Jadi dari sini kita belajar ya, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya ketika kita menemukan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, itu menjanjikan bagaimana Tuhan mau memberkati kita ya sebagai ciptaan, sebagai umat ya. Dan kita sangat membutuhkan yang namanya kegenapan janji-janji Tuhan. Dan teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa ketika kita mendekati Tuhan, kita sangat ingin itu didapatkan. Dan yang memastikan mau dapat atau tidak, itu adalah Tuhan sendiri ya. Dan di dalam pelajaran yang kemarin kita pelajari, ketika kita berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Kristus untuk setiap janji yang diucapkan Tuhan, itu adalah iya. Ya. Jadi luar biasa. Tidak ada satupun janji yang Tuhan berikan yang kalau kita datang kepada Kristus tidak ada kata tidak, ya. Di dalam Kristus tidak ada ya dan tidak, hanya adalah ya untuk setiap janji Tuhan. Jadi di dalam Kristus ketika kita memiliki Kristus atau seperti yang tadi ya, di awal tadi ketika kita belajar Alkitab dan kemudian bertemu dengan Kristus, setiap janji di dalam Alkitab itu adalah iya. Aduh, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan memastikan ya, apapun yang Dia janjikan itu kita pasti memilikinya gitu. Makanya kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain ya, jika Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ya, kalau Bapa sendiri demi keselamatan kita mau korbankan anaknya yang tunggal, ya, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Jadi di dalam Di dalam poin yang kedua ini kuat sekali ya, di mana kita dikasih kepastian ketika ketika kita menjadi milik Kristus atau memiliki Kristus, kita dipastikan memiliki semua janji. Ya, memiliki semua janji itu iya untuk kita. Jadi ini luar biasa sekali. Yang dibutuhkan adalah ya aminkan ya, kita percaya iya itu akan terjadi. Nah, itu poin yang pertama yang kita pelajari ya mengenai prinsip dari bagaimana memahami perjanjian Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya yang kita pelajari saat ini adalah perjanjian kepada Abraham. Baru poin yang kedua adalah setiap janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu merupakan Injil. Dan saudara-saudara, itu kita bisa lihat ya, itu kita bisa lihat dari penjelasan yang pertama ya, penjelasan Paulus mengenai perjanjian yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan berikan kepada Abraham, di mana karena Yesus telah menanggung kutuk manusia, maka berkat Abraham bisa sampai kepada semua bangsa. Jadi kalau Yesus tidak menanggung kutuk ya, kalau Yesus tidak menanggung kutuk maka tidak ada berkat. Tetapi karena Yesus telah menanggung kutuk ya, semua manusia, maka dia bisa semua bangsa bisa diberkati oleh berkat yang diterima oleh seperti berkat yang diterima oleh Abraham. Dan kemudian bagaimana kita tahu bahwa janji itu merupakan apa yang Tuhan janjikan merupakan Injil ya, atau menyatakan salib Kristus? Itu kita bisa lihat dari pengalaman dari Abraham sendiri ya, dari Abraham sendiri, di mana ketika dia ketika dia mendapatkan perjanjian dari Tuhan, atau ketika Tuhan menyatakan perjanjian ya untuk memberkati Abraham, Abraham sesudah mendapatkan perjanjian itu langsung membuat mesbah ya, korban bakaran.
dimanapun itu ya, dimanapun dia menemukan perjanjian Tuhan atau mendengarkan perjanjian Tuhan, Tuhan bertemu dengan Abraham dan Tuhan menyatakan, "Aku akan memberkatimu." Sesudah itu Abraham langsung mendirikan mezbah. Jadi Abraham tahu persis apa yang dijanjikan Tuhan itu merupakan satu Injil, penyataan salib atau pengorbanan Kristus ya. Pengorbanan Kristus atau Mesias yang dijanjikan. Dan itu poin yang kedua ya. Ada poin yang ketiga ya, yang tidak ada di buku ini ya, yang saya renungkan, yaitu ketika Abraham mau mengorbankan anaknya ya, difirmankan Tuhan supaya Abraham korbankan anak yang telah dijanjikan itu ya. Dan kalau kita mempelajari cerita bagaimana Abraham mengorbankan Ishak ya di atas gunung, maka itu adalah juga satu pelajaran yang meneguhkan bahwa memang perjanjian Tuhan mengenai keturunan sebenarnya bukan keturunan Ishak ya, bukan Ishak, tetapi apa yang Abraham buat itu apa yang Abraham buat ketika mau mengorbankan Ishak itu hanyalah gambaran dari bagaimana pengorbanan Kristus, anak tunggal Bapa itu sendiri. Jadi perjanjian yang Tuhan buat di dalam di dalam memberikan anak sebenarnya itu adalah gambaran dari bagaimana Tuhan sendiri ya itu mau disalibkan ya. Tuhan sendiri mau disalibkan untuk menebus manusia sehingga berkat berkat itu bisa datang kepada setiap manusia. Jadi dari ayat yang di Galatia ya, di Galatia pasal 3 kita bisa lihat bagaimana Paulus memberi penjelasan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu merupakan Injil adalah satu penyataan salib. Dan Abraham memahami hal itu. Kemudian dari pengalaman Abraham sendiri ya, setiap kali dia mendengarkan perjanjian dari Tuhan dan kemudian pada pengalamannya yang terakhir ketika dia mau mengorbankan anaknya, di situ jelas sekali terlihat bahwa perjanjian Tuhan sebenarnya adalah merupakan penyataan salib ya, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan ya manusia dan memberkati manusia ya. Nah, kita telah mempelajari pada minggu yang lalu sampai di situ ya. Dan sekarang kita memasuki subtopik yang baru ya. Beberapa istilah yang harus ditanamkan dalam pikiran adalah baik bagi kita untuk memahami arti sebenarnya dari janji-janji Tuhan dan urusannya dengan Abraham sejak awal. Jadi, saudara-saudara di sini dikatakan ya, adalah baik bagi kita untuk memahami arti sebenarnya dari janji-janji Tuhan dan urusannya dengan Abraham sejak awal. Jadi, ketika kita memahami apa yang Tuhan buat ya dengan Abraham dalam pengertian ini ya bahwa janji Tuhan merupakan Injil dan janji Tuhan merupakan penyataan salib Kristus ya. Ini adalah baik bagi kita untuk memahami ini ya. Memahami arti sebenarnya dari janji-janji Tuhan dan urusannya dengan Abraham sejak awal. Kemudian pelajaran kita selanjutnya akan mudah. Jadi dengan memahami apa yang Tuhan buat ya kepada Abraham atau bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham itu merupakan satu penyataan Injil, satu penyataan salib, maka selanjutnya pelajaran kita akan menjadi mudah. Karena itu hanyalah penerapan dari prinsip-prinsip ini. Ya, kita udah pelajari di atas ya, prinsip-prinsipnya. Dalam ayat Alkitab, ya, dalam ayat kitab suci terakhir, dalam pembahasan ini ada beberapa mata pelajaran yang diperkenalkan, yang mengisi tempat yang sangat menonjol dalam pelajaran ini. Jadi, kita akan mencatatnya di sini.
Pertama adalah mengenai benih, ya. Pertama mengenai benih. Kita lanjut dulu ya. Tuhan berkata kepada Abraham, setelah dia tiba di tanah Kanaan, kepada keturunanmu, ya. Tuhan berkata kepada Abraham setelah dia tiba di tanah Kanaan, kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini. Jadi ketika Abraham tiba di Kanaan, kita tahu ya Abraham melintasi tanah Kanaan yang sangat luas dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, ya, Tuhan berjanji, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini. Jika kita berpegang pada kitab suci, kita tidak akan mengalami kesulitan sesaat pun dalam memastikan siapa benih itu. Jadi keturunanmu di sini siapa ya? Dan kalau kita betul-betul berpegang pada kitab suci atau kepada Alkitab, maka kita tidak akan mengalami kesulitan ya untuk memastikan siapa benih itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi janji ini hanya tunggal ya, keturunan ya. Janji ini untuk keturunan hanya tunggal ya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi jelas ya di sini bahwa benih di mana atau keturunan di mana Tuhan menjanjikan kepada Abraham ya bahwa kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini, itu adalah jelas, itu Kristus. Mengenai hal ini sudah seharusnya senantiasa tidak ada masalah lagi sehingga tidak ada perselisihan mengenai hal ini. Keturunan Abraham kepada siapa janji itu dibuat adalah Kristus. Dialah pewaris. Jadi teman-teman, benih yang dijanjikan atau keturunan yang di mana Tuhan berjanji akan mendapatkan tanah ini, itu adalah Kristus ya. Jadi jelas ya sampai di sini mengenai benih. Ini kita lanjut dulu ya, baru kita ada diskusi. Kemudian ahli waris bersama. Tetapi kita juga dapat menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi yang pertama bahwa keturunan yang dijanjikan itu tunggal dan keturunan itu adalah Kristus, itu jelas ya dalam penjelasan Alkitab ya. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 16. Jadi kepada siapa perjanjian itu berhak ya didapatkan atau mendapatkan perjanjian itu jelas adalah Kristus, tunggal ya. Kemudian di sini dikatakan, tetapi kita juga dapat menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Ya, penjelasannya di sini ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi, teman-teman di sini jelas ya, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi yang pertama, perjanjian itu hanya untuk Kristus, tetapi kalau kita adalah milik Kristus, ya, maka kita berhak menerima perjanjian yang sama, ya. Janganlah lupa bahwa meskipun ada ribuan yang termasuk dalam keturunan itu, hanya ada satu keturunan. Karena mereka semua adalah satu dalam Kristus, yang adalah keturunan itu. Jadi, yang menjadi milik Kristus, yang berhak atas perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Kristus, adalah juga mereka yang menjadi milik Kristus atau yang menjadi satu dengan Kristus.
karena keturunan itu cuma satu ya, nggak ada banyak. Jadi siapapun dia, laki-laki atau perempuan, hamba atau merdeka, ya, tua atau muda, itu memiliki hak untuk menerima keturunan ketika itu menjadi satu di dalam Kristus atau menjadi milik Kristus. Dan ini jelas ya. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman, ada yang mau memberi tambahan? Dipersilakan. Bing, mungkin pertanyaan, Bing. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya adalah kenapa waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, kepada keturunanmu, saya akan memberikan tanah ya, iya kan? Ya. Jadi itu tanah ya, Bing. Ya. Jadi maksudnya gini, kenapa Tuhan nggak bilang kepada kamu gitu loh ya? Kenapa kepada keturunanmu, dan keturunanmu itu pasti Abraham tahu ya, itu adalah Yesus. Kenapa janji itu diberikan kepada Yesus, tanah ini akan kuberikan gitu loh. Kenapa nggak kepada Abraham? Iya, kenapa nggak bilang begini ya? Oh, ini tanah ini saya akan berikan kepada kamu untuk dimiliki. Tapi kenapa dia bilang kepada keturunanmu, atau keturunanmu itu Yesus gitu? Maksudnya kenapa bilang kepada Abraham, kepada Yesus, tanah ini akan diberikan kepada Yesus gitu? Seperti itu, mungkin itu yang kita punya pertanyaan. Kenapa Yesus gitu? Seperti itu. Yang pertama ya, kenapa kalau nggak ini kita lagi cari DP ayat bahwa Tuhan sebenarnya berbicara kepada Abraham, perjanjian itu ya, kepada Abraham dan keturunannya ya. Ini kita lagi cari DP ayat. Jadi perjanjian itu diberikan ya kepada Abraham dan keturunannya. Jadi tanah itu Tuhan janjikan untuk dimiliki Abraham dan yang mana itu ya? Ini ini atau ada teman-teman yang lain dulu yang mau menambahkan, dipersilakan. Iya. Atau Sister Joy boleh ulang sedikit pertanyaan tadi, jadi bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang baru masuk. Ya, jadi pertanyaannya adalah, kan Tuhan datang berfirman kepada Abraham, dibilang, kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini. Dan dalam pelajaran ini, kita tahu bahwa keturunanmu itu adalah Yesus. Iya. Nah, jadi maksudnya istilahnya kepada Tuhan Yesus, tanah ini akan kuberikan gitu loh. Sedangkan dia berbicara kepada Abraham. Kenapa bukan bilang kamu akan memiliki tanah ini gitu kan janjikan dia datang kepada Abraham. Jadi istilahnya kamu yang akan memiliki tanah ini, tapi dia bilang kepada keturunanmu, yaitu Yesus, yang akan kuberikan tanah ini. Iya. Kenapa bukan Abraham ya? Kenapa datang kepada Abraham tapi bilang tanah ini kuberikan kepada Yesus, kepada keturunanmu gitu. Kenapa kok bikin perjanjian sama Abraham tapi bilang tanah ini akan kuberikan kepada Yesus? Istilahnya kayak, oke, bukankah Yesus yang memiliki semuanya ini? Kenapa mau bilang kuberikan kepada Yesus gitu? Kenapa nggak bilang akan kuberikan kepada kamu gitu?
Kayak gitu, Ding. Iya. Kalau ada ayat yang lain ya, tadi kita cari, kita mungkin belum melihat, tapi kita sempat baca bahwa perjanjian itu juga diucapkan kepada Abraham. Jadi tanah itu untuk Abraham dan keturunannya. Tapi kita mungkin enggak dapat tadi. Tapi ada di bagian bawah bahwa eh, perjanjian yang Tuhan ucapkan mengenai berkat tanah ini, bagaimana ini tanah ini mau diberikan kepada siapa gitu. Itu kepada Abraham dan keturunannya. Nanti kita lihat ya sebentar. Atau nanti sebentar ya, Sister Joy, kita bisa bisa apa ya, bisa kembangkan atau bisa dapat lagi ya penjelasan yang lebih jelas ya. Oke, Bung. Iya. Terima kasih. Atau ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan. Kalau Bing boleh tambahkan, Bing? Ya, silakan. Sorry, Brother jaringan Ronald. putus-putus jadi hilang-hilang ini. Jadi kenapa janji itu bukan diingat, Yesus adalah milik semua orang, dan janji itu diberikan bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan janji. Jadi kalau kita melihat Yesus yang tergantung di kayu salib dengan iman, kita akan lihat bahwa itu adalah penurutan Abraham, dan janji-janji yang diberikan ada berkat. Setiap perintah yang diberikan adalah ujian bagi Abraham, ujian iman. Halo, Brother Ronald. Putus-putus. So hilang. Halo, Brother Ronald. Halo. Yang 16. Iya. Brother Ronald, so hilang. Halo. Atau Brother Ronald, chat saja, di chat kalau Nah, masih hilang. Oke, iya silakan, Brother Esrom. Kalau saya pikir mengenai janji atau bibit itu ada sebenarnya merupakan suatu perjanjian yang Tuhan sudah berikan pertama kali ketika manusia itu mulai jatuh dalam dosa. Sebenarnya kalau pembicaraan janji itu kepada Abraham itu bukan awal pertama kali ya, tapi itu merupakan pengulangan aja apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Adam waktu itu. Ya, jadi karena Abraham juga merupakan keturunan daripada yang terdahulu. Jadi tidak akan putus itu janji Tuhan. Hanya saja pada zamannya Abraham itu diulangi lagi, ditegaskan kembali karena mulai keturunan Abraham sampai kepada Yehuda sampai kepada zaman Yesus itu akan ada. Jadi saya rasa firman Tuhan itu apa yang Tuhan sudah katakan dalam sejak awal itu tidak akan lalai ditepati oleh Tuhan sendiri. Itu sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia gitu terhadap apa yang Dia sudah sampaikan. Itu aja sih, Bro. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Brother Esrom. Jadi, iya, betul sekali ya bahwa perjanjian ini bukan yang pertama ya, tapi memang perjanjian itu pertamanya kita tahu ya, itu di Kejadian 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya ini adalah perjanjian yang sama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Namun di sini pengalaman Abraham bagaimana menerima perjanjian itu menjadi satu terang tersendiri ya untuk kita. Semakin diperkaya pengertiannya.
Tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Jadi terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya. Halo, Ada Bing. lagi yang lain ya? Silakan Brother Laurin. Ya, Bing. Jadi janjinya kan kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh dunia akan mendapat berkat. Seluruh dunia ini, apakah seluruh dunia ini termasuk Abraham sendiri? Enggak. Termasuk kan? Iya. Jadi tanpa keturunan Abraham ini pun, Abraham tidak akan dapat berkat. Iya. Jadi kita bisa ngerti kan? Jadi dengan keturunan Abraham, Yesus akan lahir, Abraham pun akan mendapatkan berkat. Jadi berkat itu kita tahu berkat keselamatan ya. Jadi kenapa bukan bilang kepada Abraham? Karena kalau cuma janjinya kepada Abraham bukan kepada keturunannya yaitu Yesus, janji ini kita tidak akan miliki. Jadi kepada keturunan Abraham yaitu Yesus, dan Abraham pun sendiri akan memiliki berkat oleh apa keturunannya itu, yaitu kita tahu berkat hidup kekal ya, atau dunia baru yang akan kita miliki ya. Mungkin itu aja, Bing. Thank you. Iya, terima kasih. Itu pun pengertian yang saya miliki ya. Jadi waktu merenung-renungkan pelajaran mengenai Abraham, ketika ya Abraham mau korbankan anaknya yang tunggal yang telah lama dijanjikan oleh Tuhan, sebenarnya disitulah Abraham lebih jelas belajar bahwa sebenarnya dia memiliki anak atau dapat berkat anak itu karena anak yang dikorbankan ya, anak tunggal bapa Tuhan ya yang dikorbankan gitu. Jadi pengalaman Abraham mengorbankan anaknya itu hanyalah gambaran ya, tapi nggak jadi ya. Tapi itu merupakan satu pengalaman yang kalau kita baca di Roh Nubuat ya, kita baca di Roh Nubuat bagaimana Abraham mengorbankan anaknya. Pengalaman itu membuat seisi surga dan semesta itu meletakkan mahkotanya ya. Mereka pertama kali melihat satu penyataan Injil yang sangat besar ya, penyataan Injil yang sangat besar. Oke, terima kasih Brother Lowry. Ada teman-teman lagi yang lain yang mau menambahkan sebelum kita lanjut ya? Iya, halo Bing. Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita kembali ke masalah tanah itu, yang Tuhan Yesus berjanji kepada Abraham, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini. Nah, kita harus kembali ke pertama kan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dikeluarkan dari tanah itu. Maksudnya mereka tidak memiliki tanah untuk mereka bisa hidup kekal seperti itu. Dan dan semua yang mereka miliki sebelum jatuh dalam dosa. Jadi karena mereka sudah tidak memiliki tanah itu yang mereka harus miliki untuk kehidupan kekal, tidak ada satupun manusia yang bisa memiliki tanah itu gitu. Makanya janji itu tidak bisa diberikan kepada manusia. Tidak bisa diberikan kepada manusia karena untuk bisa memiliki tanah itu, kalau kita baca kutipan Ellen White dengan belajar A.T. Jones, mereka itu harus punya perfect righteousness atau tidak ada dosa sama sekali gitu. Nah, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka kehilangan itu gitu. Dan Ellen White bilang kondisi untuk memperoleh kehidupan kekal atau kembali lagi ke Firdaus yang hilang adalah perfect righteousness. Jadi tidak ada manusia yang mempunyai perfect righteousness. Perfect righteousness itu adalah menurut hukum dari lahir sampai dia mati. Itu persyaratan untuk bisa mendapatkan tanah itu kembali. Makanya perjanjian itu diberikan kepada Abraham melalui keturunanmu, karena nggak ada satupun yang bisa mendapatkan tanah itu kembali karena kondisi kita untuk persyaratan masuk ke tanah, kembali ke tanah itu sudah nggak bisa lagi. Makanya diberikan kepada Yesus, ya kan, diberikan kepada Yesus yang akan memiliki tanah ini gitu. Kenapa? Karena Yesus yang mempunyai perfect righteousness.
Tetapi janjinya itu adalah kalau kita di dalam Kristus, apa yang Yesus miliki kita juga akan miliki. Nah, itulah indahnya pekabaran ini ya. Makanya yang tadi Edwin bilang, pas baru mulai itu direview kembali. Semua kalau kita belajar Alkitab, kalau tidak menemukan Yesus, sia-sia kita punya pembelajaran. Makanya tadi yang Lali bilang, melalui keturunanmu semua bangsa ini akan diberkati gitu. Jadi berkat yang akan kita terima adalah salah satu adalah tanah itu gitu, yang sudah hilang, yang nggak ada orang bisa kembali ke situ, satu pun nggak ada, hanya melalui Yesus. Kenapa bisa? Kematiannya dia yang menebus itu gitu loh. Makanya salib itu adalah pusat atau center dari Injil itu sendiri, karena tanpa kematian Yesus itu kutuk itu tidak bisa diambil dan tanah itu kita tidak bisa peroleh. Jadi puji Tuhan, kalau kita sudah kehilangan, tapi kalau kita dalam Kristus, tanah itu diberikan kepada Kristus, dan orang yang di dalam Kristus juga akan memiliki warisan yang sama dengan Yesus. Oke, thank you, Bing. Ya, jadi terima kasih, Sister Joy. Jadi ini semakin jelas ya. Jangan dilupakan bahwa meskipun ada ribuan yang termasuk dalam keturunan itu, hanya ada satu keturunan. Karena mereka semua adalah satu di dalam Kristus yang adalah keturunan itu. Jadi sekalipun ada beribu-ribu orang atau miliaran orang, keturunan itu hanya satu. Dan siapa yang berhak menerima janji itu adalah mereka yang satu di dalam Kristus ya. Itu yang kita sudah semakin jelas ya dari apa yang teman-teman sudah tambahkan. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman, kita lanjut ya. Hanya di dalam Kristus. Ini penekanannya, hanya di dalam Kristus. Mereka yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan karena itu menjadi satu di dalam Dia. Jadi, mereka yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi teman-teman, prinsipnya bagaimana kita menjadi satu dengan Kristus itu dibaptis ke dalam Kristus. Ya. Kemudian telah mengenakan Kristus dan karena itu menjadi satu di dalam Dia. Jadi dengan dibaptis ya ke dalam Kristus, kita mengenakan Kristus dan karena itu menjadi satu dengan Dia. Ini penting sekali ya, teman-teman. Dan ini lebih dari sekedar baptisan air ya. Jadi, ketika dikatakan bahwa Kristus adalah keturunan Abraham, kepada siapa janji-janji itu dibuat, maka semua yang ada di dalam Kristus termasuk di dalam janji-janji itu. Ini jelas sekali ya. Namun, tidak ada satupun yang di luar Kristus yang termasuk dalam janji-janji itu. Aduh, ini jelas sekali ya. Jadi, hanya mereka yang masuk di dalam Kristus ya, hanya mereka yang masuk di dalam Kristus atau dibaptis di dalam Kristus menjadi satu di dalam Kristus yang berhak terhadap janji-janji. Di luar ya, di luar Kristus itu tidak termasuk dalam janji. Jadi teman-teman, ini jelas ya, kita pernah dengar ya, dengan sangat jelas dinyatakan oleh Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sangat jelas ya. Jadi tidak ada satupun yang di luar Kristus yang termasuk dalam janji itu. Kita mengabaikan Injil dan menyangkal firman Tuhan jika kita mengatakan bahwa warisan yang dijanjikan kepada keturunan Abraham dapat dimiliki oleh siapa saja selain dari mereka yang menjadi milik Kristus melalui iman di dalam Dia. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi, teman-teman, ini jelas sekali ya, bahwa siapa yang berhak menerima perjanjian yang Tuhan nyatakan ya kepada Abraham, itu adalah mereka semua yang menjadi satu di dalam Kristus ya, atau yang dibaptis di dalam Kristus. Di luar itu tidak bisa ya. Dan kalau kita mengatakan setiap orang berhak menerima ya, bisa memiliki ya, setiap orang bisa memiliki perjanjian tersebut,
itu berarti adalah sebuah penyangkalan ya terhadap firman Tuhan dan mengabaikan Injil. Karena hanya di dalam Kristus ya. Ini sebuah apa ya? Sebuah ketentuan ya. Dan siapa yang ada di dalam Kristus itu? Kita ulangi ya. Kita mengabaikan Injil dan menyangkali firman Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa warisan yang dijanjikan kepada keturunan Abraham dapat dimiliki oleh siapa saja selain dari mereka yang menjadi milik Kristus melalui iman di dalam Dia. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi teman-teman, hanya mereka yang menjadi milik Kristus atau yang menjadi satu dengan Kristus yang bisa menerima ya. Ini beda ya dengan Injil kasih karunia ya, kasih karunia yang murahan ya. Oh, siapapun berhak, siapapun apapun yang dilakukan ya. Ini sangat berbeda ya. Dan apa yang dimaksud dengan menjadi satu di dalam Kristus atau dibaptis di dalam Kristus ya? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi yang di dalam Kristus itu diciptakan baru. Kita lanjut dulu ya. Oleh sebab itu, tanah itu dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, ini ya. Ini yang tadi kita katakan ya. Sebenarnya ini ayat ini ada ayatnya ya, tapi mungkin ada di bawah ya, mungkin ada di bawah. Tapi ayatnya ada bahwa Tuhan menjanjikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Dan siapa yang berhak memilikinya atau siapa yang berhak memiliki tanah perjanjian itu adalah mereka yang menjadi satu di dalam Kristus, yaitu yang dibaptis di dalam Kristus. Artinya itu telah diciptakan baru di dalam Kristus. Ya. Oleh sebab itu tanah itu dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Kristus dan mereka yang mengenakan Dia melalui baptisan. Itulah sebabnya mereka adalah ciptaan baru. Jadi dengan mengenakan Kristus melalui baptisan, mereka adalah ciptaan baru. Maka janji tanah itu hanya bagi mereka yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus, anak-anak Tuhan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, perjanjian Tuhan ya, sekalipun diberikan kepada setiap orang ya, itu hanya bagi mereka yang menjadi satu di dalam Kristus atau yang menerima Kristus yang berhak atas perjanjian itu. Dan tanda bahwa kita menjadi satu di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ini yang Sister Joy tadi ya katakan, hanya mereka yang perfect, righteous itu yang bisa, yang berhak terhadap tanah perjanjian tersebut. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sekali lagi merupakan bukti tambahan bahwa semua janji Tuhan ada di dalam Kristus. Jadi teman-teman, inilah kenapa kita mengatakan tadi ya bahwa setiap janji Tuhan adalah iya. Jadi iya ini adalah dalam pengertian bahwa kita ada di dalam Kristus, kita telah dijadikan, telah dibaptis di dalam Kristus, dan telah dijadikan baru di dalam Kristus. Maka semua janji Tuhan adalah iya. Jadi sekali lagi, ini merupakan bukti tambahan bahwa semua janji Tuhan ada di dalam Kristus dan bahwa janji-janji kepada Abraham hanya didapat melalui salib Kristus. Jadi baptisan itu hanyalah simbol di mana kita bisa memahami bagaimana menyatu dengan kematian Kristus atau bagaimana kita mengalami pengalaman salib Kristus. Baptisan hanyalah simbol ya atau lambang atau bagaimana kita atau alat bagaimana kita memahami bagaimana menyatu ya dengan salib Kristus. Oleh karena itu, biarlah prinsip ini tidak pernah sesaat pun dilupakan dalam membaca tentang Abraham dan janji kepadanya dan keturunannya, bahwa keturunan itu adalah Kristus
dan mereka yang ada di dalam Dia. Hanya ini dan tidak ada yang lain. Jadi, teman-teman, untuk memahami perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham dan siapa yang berhak menerimanya, ini sangat jelas ya. Hanya perjanjian itu hanya diberikan kepada Kristus, dan mereka yang menjadi milik Kristus atau yang menjadi satu dengan Kristus atau yang dibaptis dengan Kristus, itu adalah mereka yang telah diciptakan baru di dalam Kristus. Itu berhak terhadap setiap perjanjian yang Tuhan buat. Dan semua perjanjian yang Tuhan buat kepada manusia di dalam Kristus adalah iya, tidak ada kata tidak, ya. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Tetapi ini adalah satu perjanjian yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Luar biasa. Oke, sampai di sini teman-teman masih ada yang mau menambahkan atau ada tambahan, dipersilakan. Roy Bing. Ya, silakan. Saya timbul pertanyaan Ya. dengan tulisan atau perkataan di dalam Kristus dan di luar Kristus. Pertanyaan saya itu adalah karena bagi saya saat ini semua orang ini belum ditentukan mereka itu di luar atau enggak. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri katakan bahwa kita tahu bahwa Yesus mati untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang tertentu kan. Makanya Yesus sendiri yang katakan bahwa masih banyak domba-domba yang di luar kandang. Yesus sendiri katakan demikian. Berarti penentuan seseorang di luar Kristus itu belum selesai karena pintu kasihan belum tertutup untuk setiap orang. Kan masih terbuka. Nah, jadi apakah janji ini sudah berlaku sekarang atau setelah pintu kasihan tertutup? Tidak ada lagi pengasihan untuk orang untuk selamat. Karena janji ini kan untuk sampai kepada titik akhir kesempatan manusia untuk memperoleh keselamatan sebenarnya. Bukan pelajaran ini bukan siapa yang sudah dibaptis dia yang bakal selamat. Enggak, yang sudah baptis saja bakal keluar kok. Ya enggak, Bro? Bahkan ada pada pelajaran kita akan tentang masa pengunjangan, yang di luar akan masuk, yang banyak yang dalam akan keluar. Jadi belum ada jaminan siapa yang akan disebut di dalam Kristus dan mereka yang belum. Karena kalau bicara tentang mereka yang sudah di dalam Kristus, yang hanya karena baptisan secara air, tapi belum turun jaminan secara Roh Kudus. Nah, itu yang masih dipermasalahkan karena belum ending. Semua masih di dalam penghakiman Tuhan sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah semua orang sebenarnya masih di dalam penguasaan Tuhan saat ini. Saya kira demikian, Bro. Ada jawaban soal ini? Ya, ini perlu dipahami ya mengenai baptisan ini, baptis di dalam Kristus ya. Ini bukan hanya sekedar baptis di dalam air ya, seperti kebanyakan yang kita lihat ya, bagaimana seorang yang bukan Advent menjadi Advent ya. Ini bagi kita yang sudah mempelajari buku Kabar Kesukaan, kita tahu persis ya apa artinya baptis di dalam Kristus. Artinya bagaimana kita menjadi satu dengan kematiannya dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Ini bukan persoalan air, kita masuk ke dalam air dan keluar ya. Bukan. Tetapi bagaimana kita mati diri ya, mati diri dan Kristus yang bangkit ya. Ini beda ya, beda dengan baptis air. Nah, apa yang sedang kita bicarakan di sini mengenai baptisan itu adalah bagaimana kita dibaptis di dalam Kristus atau menjadi satu dengan kematian Kristus sehingga kebangkitannya juga menjadi satu dengan kita. Nah, kalau kebangkitannya menjadi satu dengan kita, itu kata-kata Paulus jelas ya. Kita menjadi manusia baru, ya. Kita tidak berdosa lagi, ya. Jadi ada pengampunan dosa di dalam penyatuan kita dengan Kristus. Dan itu hanya bisa jadi, teman-teman, ya. Bagaimana kita menjadi satu dengan kematian Kristus, itu hanya bisa jadi kalau kita mengakui ya. Jadi ini proses tadi disebut penghakiman ya. Ada proses penghakiman yang akan Tuhan buat melalui hukum dan
Roh Kudus akan menginsafkan, kemudian kita akui ya bahwa kita ini makhluk yang binasa, layak dibinasakan. Pengakuan kita terhadap pelanggaran dan dosa itu akan menggenapi ayat yang di 1 Yohanes 1 ya ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini sama ya pengertiannya. Ini sama pengertiannya. Jadi apa yang kita mengerti sebagai satu baptisan itu adalah bagaimana diri kita mati atau dosa kita itu dihapuskan sehingga kita dibenarkan atau muncul manusia baru di dalam diri kita, yaitu hanya Kristus yang kelihatan. Nah, kepada dalam posisi inilah ya, setiap berkat Tuhan itu adalah iya. Setiap berkat Tuhan adalah iya. Tidak mungkin, Brother Esrom ya, kita yang misalnya pembunuh, pencuri, pesina dan lain-lain ya, kemudian kita berhak terhadap setiap perjanjian Tuhan. Nggak mungkin ya. Karena berkat itu hanya diucapkan kepada Abraham dan keturunannya. Khususnya keturunannya yaitu Kristus ya. Dan apa yang kita mengerti bahwa keturunannya itu adalah Kristus dan melalui dia semua bangsa diberkati. Itu artinya hanya mereka yang menjadi satu dengan Kristus ya di dalam kematian dan kebangkitan yang berhak menerima perjanjian dari Tuhan. Mungkin seperti itu ya, Brother Esrom. Jadi oke, saya paham itu. Ada satu lagi mungkin mengenai yang bagaimana dengan mereka yang berada di luar Kristus. Penjelasan seperti apa ya? Tadi ini coba kita baca ya yang mulai dari sini aja ya. Mulai dari sini ya. Mereka yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus dan karena itu menjadi satu di dalam Dia. Jadi, ketika dikatakan bahwa Kristus adalah keturunan Abraham, kepada siapa janji itu dibuat, maka semua yang ada di dalam Kristus termasuk di dalam janji-janji itu. Namun, tidak ada sesuatu pun yang di luar Kristus yang termasuk di dalam janji itu. Kita mengabaikan Injil dan menyangkal firman Tuhan jika kita mengatakan bahwa warisan yang dijanjikan kepada keturunan Abraham dapat dimiliki oleh siapa saja selain mereka yang menjadi milik Kristus melalui iman di dalam Dia. Oh, jadi maksudnya adalah bahwa mereka yang di luar Kristus adalah mereka yang sebenarnya sudah di dalam Kristus, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman, gitu maksudnya. Ya, tidak percaya ya. Tapi mereka di dalam Kristus ini. Mereka di dalam Kristus tetapi tidak menjadi pelaku, tapi disebut keluar. Aneh. Tidak mungkin. Jadi, Brother Esrom, jadi kita tahu bersama bahwa bagaimana manusia bisa melakukan hukum itu karena dia harus diciptakan baru dulu. Tidak mungkin dengan manusia lama kita melakukan hukum ya, nggak mungkin. Kalau masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus mengenai basuhlah dulu ya pinggan bagian dalam, maka pinggan bagian luar akan dibersihkan ya. Kalau masih ingat itu kata-kata Yesus kepada ahli Taurat. Jadi kalau kita disucikan di dalam, maka di luar pun akan ikut disucikan ya. Kita bisa saja melakukan hukum ya, bisa saja menjadi pelaku hukum di luar, seperti anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya itu dari kecil loh, dari kecil dia pelaku hukum. Tetapi dia tidak tahu bahwa hukum itu sangat tinggi dan sangat luas. Di dalam pengertiannya, dia pelaku hukum. Tapi di dalam pengertian Yesus, dia bukan pelaku hukum. Kenapa? Karena ketika diuji, dia gagal. Dia pergi dengan sedih. Dia tidak bisa melakukan apa yang Yesus katakan. Pergi dan jualah semua milikmu. Nah, hanya mereka yang dibaharui di dalam yang bisa melakukan hukum Tuhan. Karena hukum itu tinggi, sangat luas dan sangat lebar. Ya.
Standarnya terlalu tinggi, tidak bisa dilakukan oleh kita manusia yang yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, tidak bisa. Jadi penekanan-penekanan di dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita diciptakan baru di dalam, sehingga perjanjian Tuhan, ya, termasuk bagaimana menggenapi hukum Tuhan, itu bisa digenapi. Jadi melalui penciptaan baru di dalam Kristus, maka salah satu ya, bro, bagaimana kita menjadi pelaku hukum itu bisa terjadi. Itu salah satu, ya. Kemudian hak kita terhadap semua janji-janji Tuhan itu pun bisa terjadi. Jadi dalam pengertian ini manusia harus dibenarkan dulu di dalam, baru bisa menjadi pelaku hukum. Oke. Jadi saya sedikit paham bahwa banyak orang yang berusaha untuk dia di dalam Kristus, tapi dia memakai kekuatan dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Iya. Ya, akibatnya mereka yang di luar Kristus gitu. Saya nggak mau mengandalkan Kristus, istilahnya demikian. Iya. Terima kasih, bro. Ya. Oke. Puji Tuhan. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan dari Brother Esrom? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ini kita masuk kepada tanah, ya. Abraham berada di tanah Kanaan ketika Tuhan berfirman kepadanya, kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini. Sekarang, mari kita beralih kepada kata-kata yang diucapkan oleh martir Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Wajahnya bersinar seperti malaikat, berkata kepada penganiaya-penganiayanya, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ini hanyalah pengulangan dari apa yang telah kita baca di Kejadian pasal 12. Sekarang bacalah ayat berikutnya, ya. Dan disitulah Allah tidak di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia belum punya anak. Jadi ini ya ayat yang tadi kita bilang. Jadi mengenai ini hanyalah mengenai perjanjian kepada Abraham dan disitulah Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak ya. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia belum mempunyai anak. Jadi ketika Abraham telah mati, ya, Abraham tidak memiliki setapak tanah pun atau sepetak tanah pun ya yang telah dijanjikan, padahal tanah itu telah dijanjikan menjadi milik Abraham dan keturunannya, ya, yaitu Kristus. Bahkan kalau kita pelajari ya, Yesus pun tidak ada tanah sepetak pun ya yang Yesus dapatkan. Kita lanjut ya.
kita belajar di sini bahwa meskipun terkadang hanya menyatakan kepada keturunanmu, aku akan memberikan tanah ini, Abraham sendiri senantiasa termasuk dalam janji itu. Jadi, teman-teman, ini seperti yang Brother Lauri tadi ya katakan. Jadi, kita belajar di sini bahwa meskipun terkadang hanya mengatakan kepada keturunanmu, aku akan memberikan tanah ini, ya, Abraham sendiri senantiasa termasuk dalam janji itu, ya. Seperti yang Brother Lauri katakan dan ayat yang barusan kita baca di atas ya. Hal ini terlihat jelas dalam pengulangan janji berikutnya dalam kitab Kejadian. Kita lanjut dulu ya. Yesus dan kebangkitan. Tetapi kita belajar lebih lanjut bahwa Abraham sebenarnya tidak menerima warisan tanah. Dia tidak punya banyak tanah untuk menginjak kakinya. Namun Tuhan telah berjanji kepadanya dan kepada keturunannya apa yang harus kita katakan ini, ya. Jadi teman-teman, apa yang harus kita katakan bahwa Abraham dan keturunannya, ya, Yesus tidak mendapatkan tanah, ya. Padahal Tuhan telah berjanji. Apa yang harus kita katakan tentang ini? Apakah Tuhan gagal? Apakah janji Tuhan gagal? Tidak sama sekali, ya. Tuhan tidak bisa berdusta. Jadi, teman-teman, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu adalah kebenaran dan itu bukan satu kegagalan. Itu adalah kebenaran, ya. Dia tetap setia. Abraham mati tanpa menerima warisan yang dijanjikan, namun ia mati dalam iman. Oleh karena itu, kita harus belajar ini, kita harus belajar dari hal ini pelajaran yang Roh Kudus ingin orang-orang Yahudi pelajari, yaitu warisan yang dijanjikan hanya dapat diterima melalui Yesus dan kebangkitan. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dijanjikan ya? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu tidak digenapi. Ya, itu tidak digenapi. Tetapi ini bukan berarti perjanjian Tuhan gagal, ya, atau perjanjian Tuhan itu tidak berhasil, atau Tuhan berbohong. Tetapi sebaliknya, dari pelajaran ini ternyata kita bisa lihat bahwa pelajarannya adalah bahwa kegenapan dari perjanjian ini hanya bisa terjadi, ya, atau bisa diterima, warisan itu bisa diterima melalui Yesus dan kebangkitan. Ini juga dibuat sangat jelas oleh kata-kata Rasul Petrus. Kita lanjut ya. Kamulah anak-anak dari para nabi dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan anaknya Yesus Kristus dan mengutus kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Berkat Abraham, seperti yang telah kita pelajari, datang kepada orang kafir atau kepada semua keluarga di bumi melalui Yesus Kristus dan salibnya. Tetapi berkat Abraham berhubungan dengan janji tanah Kanaan, ya. Tetapi berkat Abraham berhubungan dengan janji tanah Kanaan. Itu juga harus dimiliki hanya melalui Kristus dan kebangkitan. Kalau tidak demikian, Abraham akan kecewa karena dia mati dalam iman penuh terhadap janji itu. Tetapi ini juga akan tampak lebih jelas saat kita mempelajari lebih lanjut. Jadi ini akan dijelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Jadi apakah janji Tuhan gagal ya? Apakah janji Tuhan itu gagal atau Tuhan telah berdusta ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa melalui kepadanya dan keturunannya ya, bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati dan tanah ini akan menjadi milik keturunannya? Apakah Tuhan akan
apakah Tuhan telah berbohong ya, atau janji Tuhan telah gagal? Ternyata tidak ya teman-teman. Ternyata tidak. Ini adalah satu pelajaran bahwa semua berkat yang dijanjikan Tuhan hanya bisa diterima melalui Kristus dan kebangkitan. Ya, ini tentunya ya teman-teman. Penjelasan mengenai kebangkitan di sini mungkin akan kita pelajari lebih lanjut ya. Ini bisa jadi seperti yang sudah kita pelajari adalah diciptakannya kita menjadi manusia baru ya di dalam Kristus Yesus, karena diciptakannya kita di dalam manusia baru merupakan satu proses yang bisa terjadi jika kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini adalah juga memastikan, karena ini kematian ini bukan hanya sekedar rohani, tapi ini adalah juga berkaitan dengan kematian fisik, maka ini hanya bisa digenapi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi teman-teman, inilah pelajaran yang seharusnya kalau dipahami oleh orang Yahudi, ada banyak orang Yahudi yang bisa menerima Yesus Kristus ya, karena perjanjian kepada Abraham tidak pernah digenapi. Ya, kalau dilihat ya secara lahiriah, nggak pernah digenapi. Tapi kita yang mempelajari pelajaran ini, seperti yang dijelaskan Paulus dan Pekabaran 1888, kita melihat ini sebenarnya sedang digenapi ya, sedang digenapi melalui penciptaan kembali ya diri kita yang berdosa atau manusia lama kita menjadi manusia baru, dan kegenapan penuh ketika Yesus datang pada saat kedua kali. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ini materi kita sudah selesai ya untuk saat ini. Bing. Ya, silakan brother. Jadi saya senang dengan pelajaran pagi ini, khususnya mengenai Abraham. Itulah mengapa Abraham disebut bapak segala orang percaya ya. Iya. Ya, kita ketahui bahwa Abraham punya pergumulan luar biasa ketika istilahnya dia hidup berpindah-pindah. Kalau istilahnya orang sekarang itu perlente gitu. Nggak ada tempat menetap. Bahkan Abraham ini, dia keluar dari rumah orang tuanya itu dengan satu janji bahwa dia akan mempunyai keturunan dan bapak menjadi berkat bagi setiap orang maksudnya. Tapi sampai dia belum punya anak saja, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, Abraham di dalam dia punya perjalanan hidup berpindah-pindah itu, dia ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau saja kita zaman sekarang ini, saudara saya ini dibeli harta baru beberapa, dan kita punya harapan sepertinya tidak tercapai, tidak terkabulkan, pasti kita langsung meninggalkan Tuhan. Saya punya harta kok, ya kan? Abraham nggak demikian sebenarnya, walaupun ya kita ketahui dia berusaha untuk memenuhi janji itu dengan pemikirannya dengan Sarah, sehingga ada anak lagi yang lain yang lahir tapi itulah kita lihat bahwa bagaimana saya coba merenungkan bagaimana satu kata yang diberikan kepada Abraham ini adalah bapak segala orang percaya, ini memang luar biasa gitu. Perjuangannya ditunjukkan, dia harus memang seseorang yang rela berkorban. Ini dia yang saya ambil dari Abraham. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana Tuhan berkorban melalui dia mengorbankan anaknya sendiri gitu. Bro. Iya. Terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang memberi tambahan, dipersilakan. Ya, lebih. Ya, silakan. Lali. Brother Lauri. Ya, oke. Jadi ini kita tahu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa janji kepada Abraham ini sebenarnya spiritual ya. Mungkin kadang-kadang kita pikir dia punya janji literal, tapi setelah kita pelajari sekarang, kita tahu bahwa ini janji spiritual yang diberikan ya. Jadi ketika Tuhan janjikan Abraham untuk kasih keturunan, Abraham belum punya anak kan, dia mandul lagi. Ini sesuatu yang dalam pemandangan manusia mustahil. Terus dia janjikan
seluruh tanah akan memiliki tanah kan. Tapi sampai dia mati, Abraham nggak punya apa-apa. Ini kalau saya jadi Abraham mungkin, aduh, udah lama, kalau udah lama murtad ya. Gimana mau percaya sesuatu hal seperti itu ya? Semua yang Tuhan janjikan kayaknya nggak masuk akal dan nggak terbukti sampai mati. Gila. Bayangkan sampai Abraham mati, janjinya kayak nggak terbukti. Tapi itulah ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita tidak lihat. Jadi ini makanya sama seperti tadi bilang ya, ini memang Abraham cocok dibilang bapak segala orang beriman karena janji yang diberikan bagi dia walaupun dia tidak lihat sampai dia mati, tetap dia percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin ya, sama dengan pembukaan buku ini yang chapter 2 ini. Apa yang Tuhan bilang betul-betul walaupun kita tidak lihat itu pasti akan terjadi ya. Ini luar biasa dan janjinya kepada kita bahwa kita keturunannya akan memiliki tanah yang dijanjikan itu, tanah spiritual itu, kita juga pasti akan memiliki. Jadi semua ini, janji ini sudah diberikan kayak chapter 1, Tuhan bisa ada dalam kita, cuman iman kita ini yang harus dibangkitkan, yang memang yang dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa iman kita yang harus dibangkitkan agar pelajaran ini bisa menjadi bagian kita. Mungkin sampai sekarang kan kita lihat kan, nggak ada yang sudah seperti yang dijanjikan ini. Ada nggak yang sudah sempurna sama seperti Yesus? Kayaknya nggak kelihatan ini janji ini betul atau tidak. Jadi tapi dari contoh Abraham ini, walaupun kita belum melihat, kita pasti akan lihat itu. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari hal tersebut ya. Ya, itu aja Bing. Thank you. Iya. Baik, terima kasih Brother Lowry untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya teman-teman mengenai perjanjian itu. Oke, tadi ada Joy. Silakan Joy. Ya, for some reason apa yang kita mau bilang tadi Lali udah bilang. Jadi yang apa namanya, yang untuk kita aja, maksudnya untuk kita sendiri, maksudnya kita aja mengerti mengenai perjanjian Tuhan dengan Abraham itu baru pas mempelajari akan pekabaran malaikat ketiga ya, mulai dari glad tiding, kabar kesukaan, dan sekarang ini lebih diperjelas, yang mana semua janji itu yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah rohani, dan kalau dia bilang dia akan memberikan tanah, Abraham sudah mengerti bahwa bukan tanah literal yang Tuhan janjikan kepada dia, tetapi tanah perjanjian yang tanah Firdaus, seperti itu. Walaupun ya kita lihat secara literal, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Nah, yang tadi satu poin yang Lali sudah bawakan dan kita juga mau emphasize lagi bahwa kita lihat perjalanan Abraham itu semua adalah perjalanan iman. Seperti itu. Dan bangsa Israel pun untuk masuk ke tanah Kanaan yang literal Kanaan itu, untuk mereka bisa masuk semua itu dengan iman, teman-teman. Dengan percaya ya. Dan orang-orang yang tidak percaya, unbelief, mereka tidak masuk. Jadi makanya dalam pelajaran di sini menekankan betapa tanah itu bisa diperoleh dengan iman. Makanya dari kehidupan Abraham kita lihat, dari dia mau punya anak lah, dan seterusnya itu yang diuji adalah iman. Karena kepada dia sudah berjanji, saya mau berikan kepada kamu tanah ini. Seperti itu, dan juga kepada keturunanmu. Tapi untuk memperoleh tanah itu, itulah iman ya, teman-teman, iman yang diperlukan. Makanya Abraham imannya diuji terus. Nah, begitu juga kita punya perjalanan untuk masuk ke tanah Firdaus, tanah Kanaan yang spiritual. Itulah perjalanan iman kita ya, dari kita, makanya kita belajar dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, karena iman. Kalau mereka percaya saja apa yang Tuhan bilang, dan kuasa Tuhan yang akan melakukannya, dengan iman mereka akan masuk dengan cepat gitu. Tapi karena ketidakpercayaan, itulah pelajaran untuk kita, dan yang mana ketidakpercayaan kita, kurangnya iman kita. Makanya dari pelajaran ini kita bisa belajar bahwa dari perjalanan Abraham, nanti kita akan belajar terus Abraham sampai bangsa Israel masuk, semuanya itu perjalanan iman kepada Tuhan Yesus. Oke, thank you, Bing. Iya. Jadi teman-teman,
dalam pembelajaran kita ya, kita belajar mengenai bagaimana perjanjian Tuhan ini menjadi satu yang menjadi satu berkat ya untuk setiap orang ya. Dan dari mana? Dari penjelasan ya, dari penjelasan semuanya itu hanya bisa digenapi di dalam Kristus, dan bagaimana penggenapannya yang sepenuhnya. Itu semuanya teman-teman mengajarkan bahwa perjanjian ini adalah sesuatu yang rohani ya. Ini adalah sesuatu yang rohani dan tidak mungkin gagal ya. Dan ketika kita mengalami yang namanya diciptakan di dalam Kristus, maka teman-teman kita mendapatkan satu kepastian mengenai digenapinya perjanjian yang Tuhan berikan. Seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, bahwa kita dapat panjar dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa memang benar-benar kita akan memiliki sepenuhnya warisan yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman, Tuhan tidak hanya sekedar mengiming-imingi kerajaan surga kepada kita ya, satu tanah yang dirindukan oleh Abraham ya. Tapi Tuhan betul-betul memberi kepastian. Mengapa Abraham mati di dalam iman ya teman-teman, sekalipun dia masih bisa dibilang lama menantikan. Itu karena memang ada satu kepastian yang Tuhan telah berikan ya. Dari pengalaman demi pengalaman, Abraham telah melihat Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, Tuhan selalu menepati perjanjiannya. Dan Abraham telah memahami dengan jelas bahwa setiap perjanjian yang Tuhan buat, semuanya menyatakan Injil, semuanya menyatakan salib Kristus, di mana berkat Tuhan akan mengalir kepada semua bangsa di dunia ini. Jadi teman-teman, ini pelajaran yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa perjanjian Tuhan ya kepada Abraham adalah perjanjian untuk setiap orang, dan perjanjian itu adalah merupakan Injil, itu merupakan salib Kristus, di mana merupakan sarana di mana Tuhan akan memberkati manusia atau semua bangsa di bumi ini. Oke teman-teman, ini waktu kita sudah selesai, atau masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini? Lebih. Ya, silakan Brother Lowry. Sedikit lagi. Jadi tadi kan janji kepada Abraham, dan dia beriman ya segala sesuatu hal tersebut. Sekarang untuk kita, mungkin kita mau percaya apa? Kalau Abraham kan dijanjikan untuk memiliki anak, memiliki keturunan, memiliki tanah. Terus kalau di kita janji apa yang diberikan agar kita bisa diselamatkan ya? Atau sama seperti Abraham dikasih janji, kita juga dikasih janji apa untuk kita imani dah. Jadi kalau kita yang diberikan janji kita itu, kita bisa tinggal, Yesus tinggal di dalam saya ya, yang misteri Injil yang chapter 1 dibahas. Jadi apakah kita bisa mempercayai akan hal tersebut, bahwa Kristus bisa tinggal di dalam diri saya? Mungkin sama seperti tadi ya, sampai saat ini mungkin kita belum lihat orang yang seperti Yesus, sama 100% seperti Yesus, yang karakternya seperti itu. Dan untung nggak ada yang bertanya di grup ini, apa yang membawa Bible Study sudah sempurna nggak sama seperti Yesus. Makanya ini kita tahu sama-sama, kita semua lagi belajar ini, dan kita memang harus imani ini. Dan kita pun yang membawakan Bible Study ini, belajar pun dengan pelajaran yang kita bawakan ya. Bukan berarti kita juga sudah seperti itu dan sudah sempurna dan kita mau baru membawakan. Bukan seperti itu ya. Jadi ini kita semua sama-sama belajar agar kita tahu apa janji Kristus dan apa yang harus kita imani untuk memiliki karakter Yesus itu. Ya, mungkin itu aja, Bintang. Iya, terima kasih Brother Lowry. Jadi Boleh kalau ditambahkan? Oh, silakan. Oke, jadi untuk tanggapan untuk Lali tadi, yang apakah kita di sini sudah bisa seperti Yesus? Jadi kita bisa seperti Raja Daud yang katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan.
Bahasa Ibrani-nya leftahor berali Elohim. Berali itu bara itu sama dengan di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi leftahor bara Elohim. Jadikan aku ciptaan yang baru. Jadi kalau saat kita memandang Kristus yang tergantung dalam salib, tadi kita sudah bahas tentang ciptaan baru. Jadi kalau bahas ciptaan baru, hanya kuasa Tuhanlah yang menciptakan, kan? Hanya kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seperti Daud bilang, Tuhan, ciptakanlah hati yang baru. Bukan bentuk, bahasa Ibrani ya yatsar itu bentuklah. Tapi ini ciptakan. Jadi semua hanya kuasa Tuhan, Bing. Jadi bila kita hanya berharap pada kuasa Tuhan yang bisa membentuk kita sama seperti karakter Yesus. Thank you, Bing. Iya. Baik, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya teman-teman bahwa memang perjanjian Tuhan itu hanya bisa digenapi sepenuhnya ya untuk mereka yang diciptakan menjadi baru ya, diciptakan baru. Tetapi penciptaan itu sendiri akan dibuat ya oleh kuasa dari Tuhan tentunya ya. Dan kita sudah pelajari ya sebelum-sebelumnya bagaimana Tuhan merindukan ya kita memahami kuasa Injil sama dengan kuasa penciptaan ya. Betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan, begitu juga sebenarnya Injil bisa menciptakan kita kembali atau kuasa penebusan ya, bisa menciptakan kita kembali menjadi manusia baru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menambahkan pelajaran kita untuk saat ini. Dan terima kasih untuk tanggapan, untuk pertanyaan dan tambahan. Dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman ya saat ini. Mungkin besok kita akan melanjutkan ya untuk topik yang baru. Bagaimana Brother Lauri? Ada besok? Ada besok, Bing, ada. Oke. Iya, jadi teman-teman kita akan lanjut besok. Dan saat ini kita akan menutup ya. Kita akan menutup